udah terdaftar di KUA gitu, ya kan? Mungkin orang-orang mengiranya settingan karena apanya tuh? Langsung nanya aja. Langsung nanya. Nah, Ya model. Ayo. Ayo Hana cantik. Karena apakah udah cerai suami mungkin ini pernikahan cuma 1 bulan ya, mungkin boleh dikasih Ceritain ke Hana awal mulanya seperti apa. seperti apa, kamu tahu suami kamu selingkuh mungkin gimana? ya awal mulanya dari chat-chatan dia sama mantannya ya. Terus kalau awal mula ketahuan dia selingkuh dari awal chat-chatannya sama mantannya. Terus Ya terus kan ya gimana ya, semua orang juga nggak ada lah yang pengen cerai ya, apalagi baru nikah 1 bulan ya. Aku juga pengennya ya seumur hidup lah gitu. Ya kan mana ada sih orang yang pengen pernikahannya sebentar gitu aja. Aku juga pengennya kan lama kan, apalagi pernikahan itu kan ibadah ya, dan tujuan aku menikah itu untuk memperbaiki diri dan untuk menjalankan ibadah yang panjang gitu. Tapi Allah kehendak lain ya, mau gimana lagi. mungkin selain bukti chat-chat itu apa, mungkin apakah mungkin Jalan suami bareng kamu atau pernah gimana? check-in atau mungkin apa ada beberapa foto-foto mungkin lagi Awal berduaan mula gitu. kecurigaannya dari mana kak? Selain Oh. maksudnya chat-chatan sama mantannya gitu. Ada bukti chat-chatannya aja, tapi kalau untuk check-in segala macam bukan nggak ada kok. Karena sebelum memutuskan untuk bercerai, kata-kata cerai, apakah tidak ada usaha untuk memperbaiki diri? Karena kan ini baru sebulan ya. Ada mencoba untuk memperbaiki, tapi ya aku lihat-lihat ya nggak bisa lah diperbaiki, karena ini bukan tentang perselingkuhan, tapi adalah 3 hal yang menurut aku udah fatal banget dan nggak bisa dipertahanin lagi. Karena aku sama dia juga udah sering kita ngomong kayak ini hubungan mau gimana, mau diperbaiki apa gimana, tapi ya dianya juga nggak bisa diajak ngobrol baik-baik, jadi ya udahlah aku putuskan untuk cerai. Mbak Ana itu hari pernikahan yang keberapa? Maksudnya Apa? mulai muncul dugaan perselingkuhan kayak gitu. Itu pernikahan hari keberapa? Karena ini kan pernikahan baru sebulan ya. Dari setelah aku pulang umroh. Iya. Itu kejadian itu tanggal 4 ya, kalau nggak salah. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 pas aku pulang umroh banget. Itu umroh bareng sama suami. Iya, bareng sama suami, bareng sama keluarga juga. Dari situ udah mulai kebongkar. Kalau pas umroh kebongkar sifat aslinya. Iya. Dari mulai pulang umroh ya. Iya. Karena ini kan pernikahan 1 bulan aja ya. Mungkin apakah tidak disayangkan gitu? Mengingat kan masih baru banget seumur jamu. Nah, kalau dibilang sayang lah, mana ada sih yang pengen cerai cepat gitu aja ya. Tapi aku rundingin lagi, nggak ada yang bisa dipertahankan lagi. Tapi kalau lihat dari komentar beberapa netizen ya, dengan pernikahan 1 bulan, tapi yang settingan lah, yang kawin kontrak lah, mungkin seperti apa menjawab? Ya kalau misalkan settingan atau kawin kontrak, mana ada buku nikahnya ini jelas loh, udah terdaftar di KUA gitu, ya kan? Mungkin orang-orang mengiranya settingan karena mungkin menjalankan hubungan sebulan aja kali ya, jadi mungkin dikira settingan. Jadi sebenarnya bukan tentang perselingkuhan aja, tapi ada ancaman juga, dan dia juga ada nggak taat sama
ngomongnya sama Bang Anca. Oke. Mungkin seperti apa Bang Anca? Ya, kalau Ancamannya? Ini saya lebih bercerita dari awal. Bercerita dari awal, dari Hana ini menghubungi saya. Dari awal mula ini, berawal dari mereka ini melakukan ibadah umroh ke Mekah. Berawal dari situ mulailah Hana dengan suaminya ini hubungannya tidak baik. Kenapa? Dan ini jadi alasan nanti salah satunya di perceraian. Sudah jadi. Artinya kalau tadi ini settingan, ini selentingan apa segala macam, di sini sudah jelas. Kita sudah jelaskan semua di sini nanti berkas yang ke pengadilan, termasuk ada kuasa di sini, ada kuasa kita di sini. Nah, berawal dari umroh itu, saat umroh bersama-sama ada mamahnya, ada Hana di situ, mamahnya ini sakit. Saat mamahnya ini sakit, suaminya ini tidak suka untuk maksudnya Hana merawat mamahnya ini, suaminya tidak suka. Itu asal mulanya. Sampailah mereka ini dari situ mulai cekcok, hubungan mulai tidak baik segala macam. Siapapun pengen merawat mamahnya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pengen sekali dapat ridho orang tua. Dan itu yang dilakukan Hana. Sehingga sepulangnya dari umroh, di bandara dia pergi. Pulangnya tidak bareng. Artinya apa? Meninggalkan mereka, meninggalkan Hana dengan keluarganya. Itu kan sangat tidak baik. Menunjukkan bahwa dia ini tidak suka untuk bersama-sama. Menunjukkan adab yang jelek terhadap orang tua dan selaku pemimpin rumah tangga di sini. Dia kepala keluarga. Dia berangkat umroh itu, dia laki-laki, dia membawa keluarga, dia sebagai pilot di pesawat itu. Nah, koda di kapal keluarga itu yang harusnya tanggung jawab dia selaku keluarga, selaku kepala keluarga, pulang bareng segala macam. Gitu. Terus alasan salah satunya juga adalah ada dugaan perselingkuhan yang buktinya nanti kita hanya bisa menyampaikan di pengadilan. Dugaan-dugaan ini bukan hanya sembarang dugaan, artinya ada bukti chat, terus kepergok segala macam dengan bentuk yang menurut Hana itu sudah tidak layak sebagai orang yang punya istri. Gitu. Terus yang keempat, sepulangnya tadi bukan dia memperbaiki, malah suaminya Hana ini meminta kembali mahar pernikahan atau mas kawin pernikahannya beserta seserahan. Itu diminta kembali. Ini menurut kami ini sangat fatal. Karena apa? Undang-undang perkawinan pun bahwa mahar atau mas kawin itu kan wajib, tidak boleh diambil lagi. Secara adab pun itu sangat tidak bermoral dan tidak beradab. Mas kawin diminta kembali. Begitu juga hukum agama, haram hukumnya diminta kembali. Bahkan tidak boleh menikmati suami itu, mas kawin itu. Itu udah sepenuhnya hak istri. Itu agama yang mengatur, undang-undang yang mengatur segala macam. Namun itu pun Hana masih pengen memperbaiki. Saat ketemu saya pun menasihati. Karena wajib selaku pengacara, ya saat itu bukan saya menasihati, bukan hanya selaku pengacara, saya menasihati sebagai adik saya sendiri, udahan perbaiki. Ini terlalu prematur untuk melakukan perceraian. Perbaikilah. Itu pun Hana menemuin, bahkan ketemu dengan orang tuanya. Namun apa yang terjadi? Itikat baik dari pihak sana itu tidak ada. Tetap menunjukkan seperti yang disampaikan Hana sebelumnya. Sehingga disitulah Hana tekad bulat untuk melakukan perceraian ini. Udah bang, kalau begitu saya udah nggak bisa, saya udah nggak kuat. Sehingga di tanggal 8 kemarin dia tanda tangan kuasa dan kita proses perceraian ini berjalan. Nasihat-nasihat itu sudah dilakukan untuk memperbaiki, Hana yang perbaiki. Tapi lihat di TikTok, di Instagram dia, di TikTok dia, di media-media, bukan menunjukkan dia itikat baik untuk
untuk memperbaiki hubungan keluarganya, tapi membenarkan dirinya sendiri, membela dirinya sendiri. Kan seharusnya, ayolah, kita tidak boleh lagi membahas kesalahan. Kita coba sekarang bahas bagaimana keluarga ini utuh, bagaimana perkawinan ini menjadi suatu ibadah yang panjang. Kan harusnya begitu. Selaku kepala keluarga, dia kan juga sudah muslim, harusnya menempatkan dianya ya sebagai seorang imam, pemimpin di dalam keluarga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harusnya itu yang dia pertahankan, bukan malah di TikTok berkuar-kuar bahwa seolah-olah Hana yang salah, Hana yang pengen. Tidak, Hana pernah pengen memperbaiki ketemu orang tua. Alasan inilah sehingga berujung di pengadilan agama. Itu. Berarti sudah didaftarkan atau belum? Kita lagi proses. Karena daftarnya pun online. Kita daftarnya online, proses pendaftaran online itu kita sudah jalanin Daftar ke PK mana? Pengadilan agama. di Bogor. Oh, Bogor ya. Kota. Kan ada dua kota. Kabupaten. Di kota. Karena mungkin bisa diceritakan mungkin awal mula dulu kenal dengan Randy dan suaminya, terus akhirnya menikah dan akhirnya terjadi rumah tangga seperti ini, seperti apa jalan ceritanya? Ya awalnya aku sama dia baru kenal 3 minggu lah. Masalah sih baru kenal 3 minggu diajak nikah, ya aku juga belum tahu sikap pasti dia seperti apa. Pas udah nikah baru tahu, dia baru tahu lah sikapnya seperti apa. Kenal di mana kalau boleh tahu? Dan profesinya si Randy ini pengusaha kah atau Usaha kenalnya itu dari sosial media dan dari teman juga. Waktu itu sampai akhirnya yakin mau dinikahi sama Randy apa sih? Karena kan baru berapa bulan doang ya? Berapa minggu ya? Karena mungkin salah di akunya juga sih, terlalu gampang percaya sama orang. Ya, aku lihat dia baik, kayak gitu, sopan awalnya. Tapi kenapa pas udah setelah nikah, kenapa berubah gitu? Jadi karena mungkin nama mantan pacarnya yang selingkuh sama Randy namanya siapa aku gitu? Aku nggak bisa spill. tapi Sudah kenal mungkin? kenal. Mana kenal mungkin? Aku nggak kenal, tapi aku simpan semua buktinya. Nanti bukti itu bakal ada di pengadilan. Terus karena yang Mas Mahal yang diminta itu apa aja oleh Randy minta balik? Semuanya. Apa aja berapa apa aja tuh mahalnya kak? Keserahan mas kawin gitu. Total Dan baju kayak awal, jadi ini dia minta barang-barang yang udah dia kasih diambil lagi. Lagian barang yang dia kasih juga apa sih, nggak ada juga gitu. Kayaknya cuma baju doang udah gitu, sama minta seserahan doang. total kalau boleh tahu berapa Mahar yang dibawakan waktu itu. Iya waktu itu. berapa nominalnya mahal ketika dibawakan waktu itu Randy? Berapa ya, nggak besar juga sih, Ratusan, puluhan juta, ratusan juta. enggak, puluhan aja. Alasan dia meminta balik barangnya apa? Katanya sih buat kenang-kenangan ya, tapi ya logika aja lah. Itu mungkin dia nggak ngerti lah pikiran dia kayak gimana ya. Kalau boleh tahu maharnya dikasih apa waktu itu pas nikah sama Randy?